yang mengurapi Yesus, duduk di kaki Yesus. Sehingga kita akan melihat mujizat kuasa Allah. Berkat Allah terjadi buat kaum wanita, kaum ibu, istri yang ada pada kesempatan ini. Karena kita percaya di hadirat Allah kita akan merasakan kuasa mujizat Allah. Di hadirat Allah kita akan merasakan kemenangan dan mujizat Allah terjadi dalam hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara, di hari spesial hari ini, Mother's Day, seluruh kaum wanita, seluruh ibu-ibu, seluruh istri-istri, biar kita rasakan hadirat Allah. Kita undang Roh Kudus menjadi bagian saya dan saudara, sehingga hari ini adalah hari kemenangan buat saya dan saudara. Karena apa? Kita percaya kalau kemenangan menjadi bagian kita, kita akan melihat mujizat Allah terjadi. Kita akan menyaksikan betapa Allah yang luar biasa, yang tidak pernah ingkar janji, menjadi bagian saya dan saudara. Puji Tuhan saudara-saudara. Hari ini di hari spesial Mother's Day, saya memberi tema, judul khotbah saya pada siang hari ini, lebih dari pemenang. Berapa banyak di antara kita, seluruh kaum wanita, istri atau ibu-ibu, mau jadi ibu-ibu, kaum wanita, istri, lebih dari pemenang. Dan firman Allah yang nantinya akan menjadi jawaban, pelajaran, pedoman, ataupun dasar dalam hidup saya dan saudara. Kita buka bersama-sama firman Allah di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Roma 8 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Kita akan bacakan bersama-sama. 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan saudara-saudara. Berapa banyak mau wanita, istri atau ibu mau jadi lebih dari pemenang? Saya mau jadi lebih dari pemenang. Puji Tuhan saudara-saudara. Pada saat ini saudara-saudara, Allah itu Allah yang lebih mengetahui saudara-saudara. Allah itu Allah yang lebih mengetahui, mengerti hidup saya, hidup ibu-ibu, hidup istri, daripada kita mengetahui hidup kita sendiri. Allah lebih mengetahui. Oleh sebab itu saudara-saudara, beberapa hari ini saya terberkati oleh lagu yang coba pemain musik bisa saya nyanyikan berkali-kali dan menjadi kekuatan dalam hidup saya, dan saya percaya semuanya itu akan menjadi kenyataan dalam hidup pribadi setiap kaum wanita, setiap ibu-ibu, setiap istri yang mau mengandalkan Tuhan. Tuhan tak pernah gagal. Haleluya. Lagu seperti ini saudara-saudara. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu Tuhan. Coba seluruh kaum wanita nyanyikan pujian ini dengan iman. Ku percaya Kau Tuhan
menjadikan, saya merasa saudara-saudara menjadi kekuatan berkat dan akan menjadi kenyataan di hari-hari ini bahwa Allah itu tidak akan pernah gagal untuk menjadikan kita sebagai pemenang di akhir ini, di akhir zaman ini, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara, apapun yang Allah mau dalam hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, secara khusus buat kaum wanita, kaum ibu, istri, saudara-saudara, biar kita boleh punya hati yang rindu, mau menjadi lebih daripada pemenang. Dan ketika kita mau menjadi lebih dari pemenang, saudara-saudara, dasar kita hanya ada di dalam kebenaran firman Allah. Dasar kita hanya ada di dalam kebenaran firman Allah. Kita melihat lagi, saudara-saudara, ayat firman Allah di dalam Amsal 31 ayat 10 berkata, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Saudara, mau jadi pemenang di atas segala pemenang, kita harus menjadi ibu-ibu, menjadi istri, menjadi kaum wanita yang cakap di dalam Tuhan. Dan kata firman Allah di sini di dalam Amsal 31 ayat 10 berkata, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ayat 11, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Luar biasa. Ketika kita mau menjadi istri, menjadi kaum wanita, menjadi ibu, mau menjadi ibu yang lebih daripada pemenang, firman Allah ini kita harus terapkan dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita mau cakap, saudara-saudara, di sini dikatakan istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Saudara, kalau kita cakap di dalam Tuhan, mengerti kebenaran firman Allah, berhikmat sesuai dengan kebenaran firman Allah. Firman Allah berkata, kita akan lebih berharga. Kita akan lebih berharga dari permata apapun yang mahal ada di dunia ini. Digambarkan bahwa istri yang cakap lebih berharga dari permata apapun yang mahal di dunia ini, saudara-saudara. Oleh sebab itu, di ayat 11 berkata, hati suaminya percaya kepadanya. Kalau kita menjadi istri, kaum wanita yang cakap, saudara-saudara, hati suaminya, di sini kan, hati suaminya percaya kepadanya. Jadi kalau kita menjadi istri yang cakap, istri yang bijaksana, istri yang berhikmat, kemanapun kita pergi dan berada, akan dipercaya oleh suami kita masing-masing. Mereka tidak perlu takut, karena mereka tahu istri saya takut akan Tuhan. Istri yang cakap, istri yang berhikmat, dan dia tidak akan takut, saudara-saudara, kemanapun kita pergi dan berada. Dengan demikian, saudara, tidak kelihatan, tetapi kita sudah menjadi lebih dari pemenang. Karena apa? Kita bisa memenangkan pengaruh-pengaruh dunia, tawaran dunia, godaan-godaan yang ada. Sehingga saudara-saudara, di sini dikatakan hati suaminya percaya kepadanya. Saudara-saudara, luar biasa. Kita harus menjadi istri yang cakap, karena nilai kita lebih berharga dari permata semahal apapun di dunia ini. Lebih mahal istri yang cakap. Luar biasa, saudara-saudara. Walaupun barangkali kita tidak memakai permata, tetapi kalau kita cakap di dalam Tuhan, berhikmat, takut akan Tuhan, nilai kita, harga kita lebih mahal daripada permata apapun. Haleluya. Haleluya. Ayat 11, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan
firman Allah. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Luar biasa. Suami tidak akan pernah kekurangan keuntungan mempunyai istri yang takut akan Tuhan, yang cakap, yang benar-benar mengasihi Tuhan, sehingga ketika dia mengasihi Tuhan, ketika dia beriman kuat kepada Tuhan, dia tidak akan goyah. Dia dipercayai oleh suaminya, suaminya tidak akan takut. Dan saudara tahu, di sini dikatakan suaminya tidak akan kehilangan keuntungan. Jadi saudara-saudara, jadi kalau istri yang cakap takut akan Tuhan, saudara-saudara, kita ini adalah lebih daripada pemenang. Tidak kelihatan, tetapi kita lebih daripada pemenang. Karena apa? Kita bisa menang dari godaan-godaan iblis, godaan-godaan dunia. Dan kita menjadi wanita-wanita yang lebih daripada pemenang, istri-istri yang lebih daripada pemenang. Saudara-saudara, gereja Tuhan lebih daripada pemenang. Karena apa, saudara-saudara? Kita takut akan Tuhan. Sekarang saya berbicara banyak untuk wanita, tetapi firman Allah ini bukan hanya untuk wanita, untuk gereja Tuhan, untuk suami-suami juga. Karena apa, saudara-saudara? Firman Allah ini buat seluruh gereja Tuhan, baik suami, istri, dan anak-anak muda, saudara-saudara, buat kita semua. Tetapi spesial hari ini adalah hari Mother's Day untuk kaum wanita, untuk istri, untuk gereja Tuhan yang takut akan Tuhan, sehingga kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Ayat 12, saudara-saudara, kita mau menjadi wanita atau istri lebih daripada pemenang. Ayat 12, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Saudara-saudara, mau lebih daripada pemenang, kita harus berbuat baik kepada suami kita. Bukan hanya setahun, bukan hanya 2 tahun, bukan hanya sampai silver anniversary atau sampai gold anniversary atau apalagi yang berikut-berikutnya, saudara-saudara. Pokoknya sampai 100 tahun anniversary, saya tidak tahu apa itu, gold atau intan atau permata apa, saudara-saudara. Tetapi di sini dikatakan ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Kalau sepanjang umurnya, sampai kapan, saudara-saudara? Ya? Sepanjang umur kita, firman Allah berkata. Oleh sebab itu kita belajar, saudara-saudara, belajar menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah, sehingga dengan demikian kita akan menjadi istri, wanita yang menjadi lebih daripada pemenang. Tidak kelihatan kan, seperti biasa aja, tetapi saudara tahu, di hadapan Tuhan kita adalah istri-istri, wanita-wanita yang lebih daripada pemenang. Kalau kita mengasihi suami kita, bisa sampai sepanjang umur hidup kita. Dengan demikian kita sudah menjadi istri, menjadi wanita lebih daripada pemenang. Ayat 13, sebaliknya juga suami, tetapi nanti bagian suami next month, Father's Day. Ayat 13, ia mencari bulu domba dan berani, dan senang bekerja dengan tangannya. Jadi saudara-saudara, kita juga harus menjadi wanita, istri yang senang bekerja. Terserah kita mau bekerja di mana, di kantor, di perusahaan, di rumah, bekerja, saudara-saudara. Tentunya kalau bekerja di kantor, sudah banyak dolarnya, beli aja makanannya. Kalau sudah banyak dolarnya. Tetapi kalau kita ada di rumah, kita harus siapkan segala sesuatu yang menjadi keperluan rumah tangga, menjadi keperluan anak-anak, menjadi keperluan suami. Dengan demikian kita menjadi istri, menjadi wanita lebih daripada pemenang. Haleluya. Ayat 14, ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh, ia mendatangkan makanannya
Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Jadi saudara-saudara, kita harus menjadi wanita atau istri lebih daripada pemenang. Kita bisa manage dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, mengatur anak-anak kita, mengatur kebutuhan rumah tangga kita. Kebutuhan kita atur sedemikian mungkin saudara-saudara, sehingga senantiasa kita punya ucapan syukur. Seberapa banyak pun penghasilan kita, sedikit atau besar, saudara-saudara, kita sesuaikan dengan kemampuan kita, saudara-saudara, sehingga apapun yang kita pakai, apapun yang kita makan, apapun yang kita nikmati, ada ucapan syukur. Saudara-saudara, kita bersyukur. Sekalipun penghasilan kita sedikit, saudara-saudara, kalau kita punya hikmat Allah untuk memanage segala berkat-berkat Allah yang Tuhan boleh percayakan buat saya dan saudara, kita bisa bersyukur dengan apapun juga. Dengan demikian, kita akan menjadi wanita atau istri lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita berdoa, kita belajar bersama-sama. Tuhan, saya mau lebih daripada pemenang. Bukan hanya hal-hal yang sudah dikatakan tadi, tetapi lebih daripada itu, asalkan itu menyenangkan hati Tuhan, semuanya kita akan mengalami lebih daripada pemenang. Karena Allah itu Allah yang luar biasa, saudara-saudara. Allah itu Allah yang hebat. Allah itu Allah yang mengerti, saudara-saudara. Seperti pujian yang saya sudah nyanyikan tadi, saudara-saudara, sampai saya merasa sukacita di hari-hari ini karena pujian ini, saudara-saudara. Oleh sebab itu, kadang saudara melihat kalau saya share foto atau apa, saya pilih lagu yang memberkati buat saya, sehingga ketika saya putar lagi lagu ini sangat memberkati. Saudara tahu, sampai saya meneteskan air mata, bukan karena susah, tetapi karena sukacita Allah, sukacita ilahi mengalir dalam hidup saya dan saudara. Ketika saya bangun pagi, saya nyanyikan lagi pujian ini, saya rasakan benar Tuhan, Engkau tidak pernah gagal menepati janji-janjimu untuk menjadikan saya menjadi pemenang di atas segala pemenang. Saudara, barangkali kita anggap itu biasa, tetapi ingat saudara-saudara, hidup kita bukan hanya hari ini, setahun, 2 tahun. Bisa kita anggap kita sekarang kuat. Who knows tahun depan? Who knows 2 tahun depan? 10 tahun depan? Oh, tidak ada yang bisa menjamin hidup saya dan saudara. Kalau kita di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga saudara-saudara, keberhasilan saya, keberhasilan saudara-saudara, kaum wanita, ibu-ibu yang ada, saudara-saudara, kalau kita boleh berhasil saat ini, semua kita hanya bisa berkata semuanya oleh anugerah dan berkat Tuhan. Semua karena kekuatan, kesehatan yang Tuhan boleh berikan buat saya dan saudara. Semua karena hikmat Allah yang Tuhan boleh berikan buat saya dan saudara. Karena Dia Allah yang memegang kendali umat-umat Tuhan, gereja Tuhan, kaum wanita, ibu-ibu, istri yang ada. Oleh sebab itu, saudara-saudara, seringkali saya katakan, jangan ragu percaya akan kemahakuasaan Allah dalam hidup saya dan saudara. Jika Allah memegang kendali dalam hidup saya dan saudara, kita tidak perlu takut. Tetapi kalau kita andalkan kekuatan kita, kemampuan kita, kekayaan kita, saudara-saudara, saat ini kita bisa berjaya, kita bisa terbang di atas awan, tetapi besok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Semuanya hanya ada di dalam kendali Allah. Kalau hidup kita serahkan ke dalam tangan penyertaan Tuhan, kita tidak perlu takut dan khawatir. Kita tidak perlu khawatir, karena Allah sangat mengerti, saudara-saudara. Allah sangat mengerti. Seperti pujian ini yang sangat memberkati saya di hari-hari ini, saudara-saudara. Ku percaya
Janji Allah akan ditepati bagi setiap orang yang beriman kepada Tuhan. Dan saya percaya janji Tuhan akan ditepati menjadi pemenang di atas segala pemenang ketika kita menjadi ibu, istri, gereja Tuhan yang mau menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Karena saudara tahu, saudara-saudara, segala sesuatu semuanya hanya di dalam kontrol Tuhan. Saudara, di dalam kontrol Tuhan. Oleh sebab itu saya belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Karena ketika kita menghadapi masalah, problem, kita tidak akan takut. Seperti kami alami sebagai hamba Tuhan, kami boleh mengalami masalah pergumulan untuk suami kami, tetapi membuat saya lebih kuat dan bergantung kepada Tuhan. Dan saya percaya Allah yang tidak pernah akan gagal menepati janji-janjinya akan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Dan itu saya imani, saudara, saya imani. Dan kata firman Allah, jadilah sesuai dengan imanmu. Kita belajar sebagai ibu-ibu, sebagai istri, sebagai gereja Tuhan, beriman sungguh kepada Tuhan, saudara-saudara. Kalau hidup kita ada di tangan Tuhan, saudara-saudara, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena kata firman Allah, Dia akan buat kita berhasil dan beruntung. Dan keberhasilan, keberuntungan itu tidak sementara, saudara-saudara, sampai seumur hidup saya dan saudara. Sekalipun diperhadapkan dengan pergumulan, sekalipun diperhadapkan dengan sakit penyakit, sekalipun diperhadapkan dengan kebutuhan yang besar, tetapi saya percaya dengan iman kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang kaya, Allah yang mempunyai seluruh bumi ini, termasuk nafas hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu tidak perlu takut, tidak perlu takut. Kalau hidup kita serahkan ke dalam tangan penyertaan Tuhan, saudara-saudara, Dia akan pelihara sepanjang hidup kita sampai Dia datang. Pada kali yang kedua, tetap kita terpelihara di dalam Tuhan. Kekuatan, kesehatan kita, keluarga kita, anak-anak kita, bisnis kita, pekerjaan kita, finansial kita, dan sebagainya. Dan bukan kita hanya percaya 1, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, selama-lamanya Tuhan akan tambahkan. Itu kata firman Allah. Kita akan menjadi lebih dari pemenang. Oleh sebab itu, saudara-saudara, di hari spesial bagi kaum wanita, kaum ibu-ibu, istri-istri yang ada, saudara-saudara, saat ini mengingatkan saya dan saudara di dalam ayat-ayat ini, saudara-saudara. Firman Allah berkata, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus, kita bukan hanya bisa menjadi seorang pemenang, melainkan lebih dari itu, kita bisa menjadi lebih dari pemenang. Oleh sebab itu, saudara-saudara, di dalam ayat 39 di dalam Roma 8 ayat 39, berkata, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Tuhan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kata firman Allah, tidak akan bisa memisahkan kasih Allah dalam hidup saya dan saudara. Bisakah kita, saudara-saudara? Kadang pengaruh-pengaruh yang ada, lingkungan yang ada, saudara-saudara, pengaruh-pengaruh di tempat pekerjaan kita,
dengan apapun juga karena kasih Allah. Karena firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal, agar supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah mau memberikan kepada seluruh gereja Tuhan, kepada seluruh ibu-ibu, istri, wanita-wanita hidup yang kekal. Karena Allah mau kita mempunyai hidup yang kekal, mendapatkan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan buat saya dan saudara. Kita harus senantiasa dekat dengan Tuhan. Jadi apapun juga saudara-saudara, tidak akan bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Beri waktu untuk Tuhan. Beri waktu untuk Dia yang sudah menyelamatkan saya dan saudara, yang sudah memberkati kekuatan kesehatan kita, yang sudah memberikan kita pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang sudah memberikan kita bisnis berhasil diberkati Tuhan saudara-saudara. Tetapi biarlah semuanya itu tidak membuat kita untuk memisahkan kasih Kristus dalam hidup saya dan saudara. Sehingga apa saudara-saudara? Berkat Allah lebih lagi dicurahkan, lebih lagi ditambahkan, lebih lagi Allah curahkan berkat-berkatnya dalam hidup saya dan saudara. Dan saudara tahu berkat-berkat Allah bukan hanya finansial saudara-saudara, berkat-berkat materi saudara-saudara, berkat sukacita, ketenangan, damai sejahtera itu sangat penting dalam hidup saya dan saudara. Karena ketika kita tidak punya damai sejahtera Allah, ketenangan dalam hidup kita, kita tidak akan bisa bekerja maksimal. Dan bukan hanya maksimal, kita tidak bisa bekerja kalau kita tidak punya damai, sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita. Tetapi ketika Allah memberkati kita dengan sukacita, ketenangan, damai sejahtera dalam hidup saya dan saudara, dengan bebas kita bekerja, dengan bebas kita berbisnis, berusaha, belanja saudara-saudara, dan kata firman Allah akan bukakan tingkat berkat, karena tidak ada yang memisahkan kasih Kristus dalam hidup saya dan saudara, di dalam hidup saya dan saudara, sehingga saudara-saudara Allah akan menyatakan kemuliaan dalam hidup saya dan saudara melalui pemeliharaannya, melalui sukacita, melalui damai sejahtera, melalui ketenangan, keberhasilan, kesuksesan, berkat-berkat kekuatan finansial dan sebagainya. Kata firman Allah saudara-saudara, semuanya itu akan ditambahkan buat saya dan saudara. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam hidup saya dan saudara. Apa yang kita butuhkan di hari-hari ini? Kita barangkali merasa Tuhan saya belum cukup. Dan saudara tahu selama kita berada di dunia ini tidak akan pernah cukup dan tidak akan pernah puas dengan apa yang ada sebagai manusia. Hanya kita bisa merasa puas, merasa bersyukur kalau kita ada di dalam Tuhan. Kalau kita ada di dalam Tuhan, apapun yang kita dapatkan, apapun yang Tuhan sudah boleh percayakan dalam hidup saya dan saudara, kita bisa merasa puas. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, dan Engkau baik. Oleh sebab itu, kalau kasih Allah tetap ada dalam hidup kita, apapun yang kita miliki, apapun yang ada dalam hidup saudara dan saya sampai pada saat ini, kita nikmati dengan ucapan syukur saudara-saudara, kita akan merasa puas di dalam Tuhan. Kita akan merasa cukup saudara-saudara, karena hanya ada di dalam Tuhan. Kita tidak tahu Tuhan dalam hidup saudara dan saya, apapun juga yang kita sudah miliki, sekaya apapun nomor satu, mereka tidak akan pernah merasa cukup dan puas. Karena itulah manusia yang ada di dunia ini, tidak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah merasa cukup. Hanya kita akan merasa puas dan cukup, bersyukur di dalam Tuhan. Sehingga sukacita ilahi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan kepikiran kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, saya percaya Allah
punya tujuan yang luar biasa bagi seluruh ibu-ibu, istri-istri, wanita-wanita, atau seluruh gereja Tuhan yang Tuhan boleh percayakan. Saat ini kita masih boleh mengasihi Tuhan, mencari Dia, bersekutu, memuji, membesarkan nama Tuhan, datang beribadah, memuliakan Dia, menyembah Dia, melayani Dia. Saudara tahu ini semua hanya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Karena apa? Tidak sedikit di antara jemaat banyak yang caregiver. Tidak sedikit yang kita jaga, yang mereka mau datang beribadah, mau bebas seperti kita, tetapi tidak bisa lagi. Tetapi kalau kita masih ada saat ini, kuat, sehat, boleh ada kesempatan beribadah, menyembah Dia, melayani Dia, saudara tahu itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara tahu ketika hati kita, hidup kita menyenangkan hati Tuhan, saudara-saudara, seringkali saya katakan kita akan menjadi pusat perhatiannya Tuhan. Dan Dia tidak akan tinggalkan kita sendirian. Oleh sebab itu saudara-saudara, luar biasa Allah itu sanggup melakukan segala perkara dalam hidup saya dan saudara. Tapi kadang-kala saudara-saudara, kita sudah berusaha sebaik mungkin melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kadang-kala pengaruh-pengaruh dunia yang membuat saya jauh daripada Tuhan. Sehingga berkat dan pertolongan Allah, sehingga kita tidak menjadi pemenang di atas segala pemenang. Yesaya 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2. Kita akan bacakan bersama-sama. 2, 3. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengarkan ialah segala dosamu. Oleh sebab itu saudara-saudara, lakukanlah apa yang berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Firman Allah berkata saudara-saudara, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah. Jadi jangan buat jarak antara Tuhan, Allah kita, Yesus yang mengasihi saya dan saudara. Jangan buat jarak saudara-saudara. Dan firman Allah berkata di sini, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosa. Jadi saudara-saudara, saat ini biarlah kita menjadi gereja Tuhan, menjadi istri, menjadi ibu-ibu, menjadi wanita yang menjauhi hal-hal yang menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan, yang menjadi penghalang berkat buat saya dan saudara, yang menjadi penghalang keberhasilan dalam hidup saya dan saudara, yang menjadi penghalang untuk kita meminta segala sesuatu terjawab dalam hidup saya dan saudara. Inilah jawabannya saudara-saudara. Tetapi yang merupakan pemisah, jadi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Oleh sebab itu belajarlah kita menjadi gereja Tuhan yang tidak mau melakukan segala bentuk kejahatan apapun saudara-saudara. Karena itu akan memisahkan kita dengan kasih Allah, memisahkan kita dari menjadi pemenang di atas segala pemenang. Kalau kita melakukan segala kejahatan, berarti kita tidak akan menjadi pemenang di atas segala pemenang. Berarti kita kalah. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara-saudara, saat ini Allah mau memulihkan kita sebagai gereja Tuhan. Biar segala kejahatan dosa kita tinggalkan, kita kuburkan, kita hidup baru di dalam Tuhan. Sehingga tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Allah kita, antara kita dengan Tuhan kita, antara kita dengan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Tidak ada lagi jarak saudara-saudara. Kalau tidak ada jarak berarti berdekatan saudara-saudara. Coba kalau kita dekat
Dia tahu kebutuhan saya dan saudara. Karena dia mau jadikan kita lebih dari pemenang. Dia mau jadikan kita lebih dari pemenang, saudara-saudara. Dia tidak akan pernah lalai menepati janji-janjinya bagi orang yang tidak punya jarak apapun dalam hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita harus diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah, perlengkapan rohani. Sabar Bapak Gembala, ini hari spesial ibu-ibu, sedikit lagi. Kita harus diperlengkapi dengan perlengkapan rohani, yaitu perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 18. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 18 itu perlengkapan rohani. Senjata Allah buat gereja Tuhan, buat kaum wanita, buat ibu-ibu, buat istri-istri yang ada, saudara-saudara. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18 bunyinya sebagai berikut: kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu kebenaran firman Allah, saudara-saudara. Jadi kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya apa, saudara-saudara? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kalau kita hanya mengenakan setengah, saudara-saudara, atau tidak sampai setengah, kita akan kalah. Kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah, seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena iblis bekerja luar biasa, saudara-saudara. Kalau kita tidak diperlengkapi oleh perlengkapan senjata, seluruh perlengkapan senjata Allah, pekerjaan iblis luar biasa. Tetapi ketika kita diperlengkapi dengan perlengkapan senjata, seluruh perlengkapan senjata Allah, karena saya katakan iblis akan totofore, akan gemetar melihat wanita, istri, ibu-ibu, gereja Tuhan yang diperlengkapi dengan seluruh perlengkapan senjata Allah, sehingga iblis juga was-was. Karena apa? Senjata Allah lebih kuat dan berkuasa daripada serangan balik kuasa kegelapan, sehingga dia gemetar, dia akan lari terbirit-birit kalau kita diperlengkapi dengan perlengkapan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena kita mau menjadi pemenang di atas segala pemenang. Oleh sebab itu, saudara-saudara, di hari spesial bagi seluruh ibu-ibu, kaum wanita, istri, gereja Tuhan yang ada, biar kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan dengan demikian, ketika kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis, kita akan menjadi pemenang di atas segala pemenang. Renungkan kebenaran firman Allah. Masih ada begitu banyak yang perlu dijelaskan, tapi saya percaya ketika kita buka hati kita menjadi istri, menjadi ibu-ibu, menjadi wanita, menjadi gereja Tuhan yang diperlengkapi dengan seluruh perlengkapan senjata Allah, saudara-saudara, kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan dengan demikian kita akan menjadi pemenang di atas segala pemenang, saudara-saudara. Dan kita menjadi lebih dari pemenang. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian penyembahan. Dan saya mengundang seluruh pelayan altar untuk datang ke depan. Dan seluruh ibu-ibu, istri-istri, wanita yang ada, saya panggil ke depan untuk didoakan. Oleh suami, didoakan oleh anak-anak,
didoakan oleh keluarga yang ada, karena tanpa Tuhan kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kita nyanyikan pujian tadi, Tuhan tak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Haleluya. Haleluya. Renungkan kebenaran firman. Saya mengundang seluruh kaum wanita, kaum ibu, istri yang ada untuk tampil ke depan. Akan didoakan oleh suami, didoakan oleh keluarga, didoakan